Kadang jiwa tidak melemah ketika ia berhenti melangkah, melainkan sedang diam-diam mengumpulkan cahaya yang lebih dalam untuk perjalanan yang belum terlihat. Ada saat-saat dalam kehidupan ketika langkah terasa berbeda dari biasanya. Bukan karena jalan yang dilalui berubah, bukan pula karena dunia tiba-tiba menjadi lebih berat. Namun entah mengapa, di dalam diri muncul sebuah keheningan yang tidak pernah benar-benar hadir sebelumnya. Keheningan itu tidak datang dengan suara keras. Ia muncul seperti embun yang perlahan turun di pagi hari. Tidak terlihat jelas, tetapi terasa. Tidak memaksa, tetapi hadir. Mungkin pada awalnya seseorang tidak terlalu memikirkannya. Ia tetap menjalani hari seperti biasa. Bangun, bergerak, berbicara dengan orang-orang di sekelilingnya, menjalani rutinitas yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun di sela-sela semua itu, ada sesuatu yang terasa sedikit berbeda. Ada semacam jarak halus antara dirinya dengan dunia yang selama ini terasa begitu akrab. Keramaian masih ada, suara masih terdengar, kehidupan masih berjalan dengan segala kesibukannya. Tetapi di dalam hati, ada ruang yang terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Seolah ada bagian dari diri yang sedang berdiri sedikit lebih jauh dari semua itu, memandang kehidupan dengan cara yang berbeda. Kadang perasaan itu datang tanpa alasan yang jelas. Tidak ada peristiwa besar yang terjadi. Tidak ada perubahan yang terlalu mencolok. Namun hati seakan ingin berhenti sejenak dari arus yang terus mengalir. Seperti seseorang yang sedang berjalan di tengah kota yang ramai, lalu tiba-tiba menoleh ke langit dan menyadari betapa luasnya ruang di atas sana. Pada saat itu, dunia yang tadinya terasa begitu sibuk perlahan menjadi sedikit lebih tenang. Dan di dalam ketenangan itulah, sesuatu mulai bergerak. Bukan sesuatu yang dapat dilihat oleh mata, tetapi sesuatu yang dirasakan oleh hati. Ada orang-orang yang pernah mengalami momen seperti ini dalam hidupnya. Mereka tidak selalu mampu menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bahkan kadang mereka sendiri merasa bingung dengan perubahan yang mereka rasakan. Segala sesuatu yang dulu terasa begitu penting kini perlahan kehilangan daya tariknya. Bukan karena hidup menjadi kosong, tetapi karena hati mulai melihat sesuatu yang lebih dalam. Ada kesadaran baru yang muncul perlahan, seperti cahaya lembut yang menembus celah-celah kegelapan. Kesadaran bahwa hidup mungkin bukan hanya tentang bergerak tanpa henti. Kesadaran bahwa di balik segala kesibukan dunia, ada ruang sunyi yang menunggu untuk disadari. Dan ketika seseorang mulai merasakan ruang itu, langkahnya seringkali menjadi lebih pelan. Bukan karena ia tidak mampu berlari, tetapi karena hatinya sedang belajar berjalan dengan cara yang berbeda. Di dunia yang terbiasa mengukur segala sesuatu dengan kecepatan, keadaan seperti ini sering disalahpahami. Banyak orang mengira bahwa melambat berarti tertinggal. Mereka mengira bahwa berhenti sejenak adalah tanda kelemahan. Namun jiwa memiliki cara pandangnya sendiri terhadap perjalanan hidup. Jiwa tidak selalu terburu-buru. Ia seperti sungai yang tahu kemana ia akan bermuara, meskipun perjalanannya kadang berliku dan penuh tikungan. Ada saat-saat ketika sungai itu mengalir deras, melewati batu-batu besar dengan kekuatan yang luar biasa. Namun ada juga saat ketika ia mengalir pelan di antara pepohonan yang sunyi, seolah sedang menikmati ketenangan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Begitulah perjalanan batin manusia, tidak selalu cepat, tidak selalu keras, tidak selalu terlihat oleh dunia. Kadang ia berjalan melalui ruang-ruang sunyi yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang sedang terjaga. Mungkin ada yang pernah merasakan momen ketika dirinya berada di tengah banyak orang, tetapi entah mengapa terasa seperti berada di tempat yang berbeda. Percakapan masih berlangsung, tawa masih terdengar, namun di dalam diri, ada kesadaran yang membuat semuanya terasa sedikit jauh. Bukan karena seseorang tidak peduli, melainkan karena hatinya sedang melihat sesuatu dari kedalaman yang berbeda. Pada saat-saat seperti inilah jiwa sering mulai membuka pintu yang selama ini tertutup. Pintu menuju ruang yang lebih dalam dari dirinya sendiri. Di ruang itu, banyak hal yang sebelumnya terasa jelas mulai dipertanyakan kembali. Bukan dengan kegelisahan yang keras, tetapi dengan perenungan yang tenang. Apa sebenarnya yang sedang dikejar oleh langkah-langkah selama ini? Mengapa hati kadang merasa lelah meskipun hidup terlihat berjalan baik-baik saja? Mengapa ada bagian dari diri yang diam-diam merindukan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering muncul bukan untuk membuat seseorang bingung, tetapi untuk membuka kesadaran yang lebih luas. Seperti pintu yang perlahan terbuka setelah sekian lama terkunci. Ketika pintu itu mulai terbuka, seseorang mungkin merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya.
Sebuah kepekaan yang lebih dalam terhadap kehidupan. Angin yang berhembus terasa lebih hidup. Langit yang luas terasa lebih dekat. Bahkan keheningan malam bisa terasa seperti percakapan yang lembut antara hati dan semesta. Hal-hal sederhana yang dulu terlewatkan kini menjadi lebih berarti. Seolah kehidupan sedang memperlihatkan wajahnya yang lebih dalam kepada seseorang yang bersedia berhenti sejenak untuk melihatnya. Namun perjalanan ini tidak selalu terasa mudah. Karena ketika kesadaran mulai berubah, seseorang sering merasa seperti berdiri di antara dua dunia. Dunia lama yang penuh dengan kebiasaan yang sudah dikenal, dan dunia baru yang belum sepenuhnya dipahami. Di antara kedua ruang itu, seseorang sering merasakan semacam kekosongan yang aneh. Bukan kekosongan yang menyakitkan, tetapi kekosongan yang membuat hati lebih hening. Seperti ruang kosong di dalam rumah yang baru saja dibersihkan, menunggu sesuatu yang baru untuk mengisinya. Dan mungkin memang seperti itulah prosesnya. Kadang sebelum sesuatu yang baru hadir dalam hidup, ruang lama harus dikosongkan terlebih dahulu. Kadang sebelum seseorang menemukan arah yang lebih dalam, ia harus melewati masa ketika langkahnya terasa tidak terlalu pasti. Namun justru disitulah sering tersembunyi keindahan perjalanan batin. Karena dalam keheningan itu, seseorang mulai mendengar sesuatu yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Sebuah suara lembut dari dalam dirinya sendiri. Suara yang tidak memerintah, tidak memaksa, hanya mengajak untuk melihat kehidupan dengan mata yang lebih tenang. Mengajak untuk merasakan bahwa perjalanan manusia tidak selalu harus dipenuhi dengan kegaduhan untuk memiliki makna. Dan mungkin pada titik tertentu, seseorang mulai menyadari bahwa dirinya sedang berada di persimpangan yang tidak terlihat oleh mata. Persimpangan antara cara hidup yang lama dan kesadaran yang baru saja mulai tumbuh. Tidak ada tanda jalan di sana. Tidak ada peta yang bisa menunjukkan arah dengan jelas. Namun ada sesuatu di dalam hati yang perlahan mulai terasa lebih terang. Seperti cahaya kecil yang muncul di tengah ruang yang sebelumnya gelap. Cahaya itu tidak selalu memberi jawaban. Namun ia memberi ketenangan. Ketenangan bahwa perjalanan ini memiliki maksud yang lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Dan ketika hati mulai menerima keheningan ini, perlahan langkah yang sebelumnya terasa ragu mulai menemukan ritmenya sendiri. Bukan ritme yang dipaksakan oleh dunia, melainkan ritme yang lahir dari kedalaman jiwa itu sendiri. Jika perjalanan sunyi ini terasa dekat dengan ruang batinmu, mungkin tidak perlu terburu-buru mencari kesimpulan. Biarkan saja perenungan ini berjalan seperti aliran air yang tenang. Karena dari keheningan seperti inilah sering muncul pemahaman yang lebih jernih tentang kehidupan. Dan ketika hati sudah cukup tenang untuk menyelami ruang yang lebih dalam, perlahan akan muncul beberapa isyarat halus yang selama ini tersembunyi di balik perjalanan hidup. Isyarat-isyarat yang tidak datang sekaligus, tetapi hadir seperti bintang-bintang yang mulai terlihat satu demi satu ketika malam semakin hening. Nomor 1. Ada masa dalam hidup ketika seseorang tiba-tiba merasa seperti kehilangan tenaga untuk melangkah. Bukan karena tubuhnya benar-benar lelah, bukan pula karena hidupnya dipenuhi kegagalan. Namun ada semacam rasa berat yang datang diam-diam, seperti kabut tipis yang menutupi langkah. Segala sesuatu yang dulu terasa mudah, tiba-tiba menjadi terasa lambat. Segala sesuatu yang dulu membuat semangat, kini terasa hambar. Banyak orang langsung menyebut keadaan ini sebagai kemalasan. Mereka menganggapnya sebagai kelemahan. Bahkan tidak sedikit yang mulai menyalahkan diri sendiri. Mereka berkata dalam hati bahwa mungkin mereka tidak cukup kuat, tidak cukup disiplin, atau tidak cukup berusaha. Namun bagi jiwa yang lebih peka, keadaan ini seringkali memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar kemalasan biasa. Ada kalanya kehidupan sedang mengajak seseorang berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tetapi untuk melihat sesuatu yang selama ini terlewatkan. Dunia ini sering berjalan terlalu cepat. Orang-orang terus bergerak tanpa sempat bertanya kepada dirinya sendiri kemana sebenarnya mereka sedang menuju. Kesibukan, ambisi, tuntutan hidup, dan berbagai keinginan sering membuat seseorang berjalan seperti mesin. Ia bergerak dari satu tujuan ke tujuan lain tanpa pernah benar-benar mendengarkan suara di dalam dirinya. Lalu suatu hari, tanpa disadari, jiwa mulai memberi tanda. Tanda itu tidak selalu datang dalam bentuk masalah besar. Kadang ia datang dalam bentuk rasa malas yang aneh. Rasa malas yang tidak bisa dijelaskan. Rasa malas yang tidak bisa diusir hanya dengan memaksa diri. Seolah ada bagian dari diri yang berkata dengan lembut, "Tunggu sebentar, ada sesuatu yang perlu kamu lihat." Dalam banyak perjalanan hidup, justru saat-saat seperti inilah yang menjadi awal perubahan besar.
Saat seseorang tidak lagi bergerak hanya karena kebiasaan, tetapi mulai bertanya kepada dirinya sendiri tentang makna dari setiap langkah yang ia jalani. Ketika seseorang berhenti sejenak, ia mulai melihat hal-hal yang dulu terlewatkan. Ia mulai menyadari bahwa tidak semua jalan yang ia tempuh benar-benar berasal dari keinginannya sendiri. Ada yang lahir dari tekanan orang lain, ada yang lahir dari harapan lingkungan, ada pula yang lahir dari ketakutan akan penilaian dunia. Maka jiwa perlahan meminta ruang untuk bernapas. Rasa malas yang tiba-tiba muncul seringkali sebenarnya adalah proses sunyi di dalam diri. Proses ketika jiwa sedang menata ulang arah hidupnya. Proses ketika batin sedang mencoba melepaskan hal-hal yang tidak lagi selaras dengan dirinya. Ini bukan sesuatu yang bisa dipahami dengan tergesa-gesa. Seperti tanah yang harus dibiarkan sejenak sebelum ditanami kembali, jiwa juga kadang membutuhkan waktu untuk beristirahat dari segala tuntutan. Bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena ia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih dalam. Banyak orang yang setelah melewati masa seperti ini justru menemukan arah baru dalam hidupnya. Mereka menemukan cara pandang yang berbeda. Mereka menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak pernah mereka sadari. Karena kadang, sebelum seseorang benar-benar melangkah ke tahap hidup yang baru, ia harus berhenti terlebih dahulu dari cara hidup yang lama. Dan disitulah rasa malas itu muncul sebagai tanda sunyi bahwa sesuatu sedang berubah di dalam dirinya. Nomor 2, ketika rasa malas datang tanpa alasan yang jelas, banyak orang merasa gelisah. Mereka mencoba melawannya dengan berbagai cara. Mereka memaksa diri untuk tetap bergerak, tetap produktif, tetap terlihat kuat di hadapan dunia. Namun semakin dipaksa, kadang justru semakin terasa berat. Ini bukan karena seseorang lemah. Justru seringkali karena ada perubahan halus yang sedang terjadi di dalam batin. Setiap manusia mengalami pertumbuhan dalam hidupnya. Pertumbuhan ini tidak selalu terlihat dari luar. Kadang ia terjadi secara diam-diam di dalam hati. Tanpa suara, tanpa tanda yang jelas. Pada saat seperti ini, apa yang dulu terasa menyenangkan bisa tiba-tiba kehilangan daya tariknya. Aktivitas yang dulu membuat seseorang bersemangat tiba-tiba terasa kosong. Ini bukan karena hidup kehilangan makna. Seringkali justru karena jiwa sedang bergerak menuju makna yang lebih dalam. Bayangkan seseorang yang selama ini berjalan di sebuah jalan yang ramai. Ia terbiasa mengikuti arus orang banyak. Semua terlihat berjalan ke arah yang sama, sehingga ia pun merasa langkahnya sudah benar. Namun suatu hari, hatinya mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia mulai merasa bahwa jalan itu tidak lagi memberikan kedamaian yang sama. Di titik ini, jiwa mulai mencari sesuatu yang lebih sejati. Proses pencarian ini seringkali membuat seseorang terlihat seperti kehilangan arah untuk sementara waktu. Ia tidak lagi sepenuhnya nyaman dengan kehidupan lamanya, tetapi juga belum sepenuhnya menemukan jalan yang baru. Di tengah ruang inilah rasa malas sering muncul. Ia bukan sekadar keengganan untuk bergerak. Ia lebih mirip seperti jeda di antara dua bab dalam kehidupan seseorang. Bab lama sedang ditutup perlahan, sementara bab baru belum sepenuhnya terbuka. Maka wajar jika seseorang merasa sedikit kosong. Wajar jika ia merasa tidak memiliki energi yang sama seperti sebelumnya. Namun jika seseorang berani mendengarkan dirinya dengan jujur, ia akan mulai menyadari sesuatu. Bahwa di balik rasa malas itu, sebenarnya ada suara lembut yang sedang membimbingnya. Suara itu tidak memaksa, ia hanya mengajak seseorang untuk lebih jujur kepada dirinya sendiri. Ia mengajak seseorang untuk berhenti mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak lagi memberi kehidupan bagi hatinya. Dan perlahan-lahan, dari ruang sunyi inilah arah baru sering kali lahir. Seseorang mungkin belum mengetahui dengan jelas kemana ia akan melangkah. Namun ia mulai merasakan bahwa hidupnya tidak lagi sama seperti dulu. Ada sesuatu yang sedang berubah di dalam dirinya. Perubahan yang tidak selalu terlihat oleh orang lain, tetapi sangat nyata bagi jiwa yang mengalaminya. Nomor 3, ada satu hal yang jarang disadari oleh banyak orang. Tidak semua kemajuan dalam hidup terjadi melalui gerakan yang cepat. Tidak semua pertumbuhan terjadi ketika seseorang terus berlari tanpa henti. Kadang pertumbuhan yang paling dalam justru terjadi dalam keheningan. Ketika seseorang tiba-tiba merasa malas melakukan hal-hal yang dulu sangat ia kejar, itu bisa menjadi tanda bahwa hatinya mulai melihat sesuatu dari sudut yang berbeda. Dulu mungkin ia mengejar pengakuan. Ia ingin dihargai, dipuji, atau dianggap berhasil oleh orang lain. Semua itu memberi energi besar dalam hidupnya. Namun seiring waktu, jiwa mulai bertanya dengan jujur.
Apakah semua itu benar-benar membuatku damai? Pertanyaan ini sering muncul secara diam-diam. Ia tidak datang dalam bentuk suara keras. Ia datang seperti bisikan yang perlahan-lahan membuka kesadaran seseorang. Ketika pertanyaan ini mulai hidup di dalam hati, banyak hal yang dulu terasa penting tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Seseorang mulai menyadari bahwa tidak semua pencapaian mampu memberikan kebahagiaan yang sejati. Ia mulai melihat bahwa sebagian besar kesibukan dunia sebenarnya hanyalah permainan peran yang terus berulang. Pada saat seperti ini, jiwa mulai mencari sesuatu yang lebih tenang, lebih dalam, dan lebih bermakna. Namun proses ini tidak selalu nyaman, karena untuk menemukan kedalaman, seseorang harus melepaskan banyak hal yang dulu menjadi pegangan hidupnya. Itulah sebabnya rasa malas sering muncul di tengah proses ini. Ia seperti sinyal bahwa seseorang tidak lagi bisa menjalani hidup dengan cara lama. Cara lama itu sudah tidak lagi cocok dengan kesadaran yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Bayangkan seseorang yang sedang menanggalkan pakaian lama yang sudah sempit. Ia belum menemukan pakaian baru yang benar-benar pas, sehingga untuk sementara waktu ia merasa tidak nyaman. Namun ketidaknyamanan ini sebenarnya adalah bagian dari perubahan. Jika seseorang bersabar melewati masa ini, perlahan ia akan menemukan keseimbangan baru dalam hidupnya. Ia akan menemukan cara hidup yang lebih selaras dengan hatinya. Dan pada saat itulah energi yang dulu terasa hilang akan kembali dengan cara yang berbeda. Bukan lagi energi yang lahir dari tekanan dunia, tetapi energi yang muncul dari kedamaian batin. Nomor 4. Ada satu rahasia kecil dalam perjalanan hidup yang jarang dibicarakan. Seringkali perubahan terbesar dalam diri seseorang tidak dimulai dengan semangat yang besar. Ia justru dimulai dengan keheningan yang panjang. Seseorang yang sedang mengalami masa malas yang aneh sebenarnya mungkin sedang berada di ambang perubahan yang besar. Namun perubahan itu tidak datang dengan suara gemuruh. Ia datang perlahan seperti fajar yang muncul dari balik malam. Pada awalnya, seseorang mungkin hanya merasa sedikit berbeda. Ia tidak lagi menikmati keramaian seperti dulu. Ia tidak lagi tertarik mengejar hal-hal yang dulu sangat ia inginkan. Orang-orang di sekitarnya mungkin tidak memahami perubahan ini. Mereka mungkin menganggapnya sebagai kemunduran atau kehilangan semangat. Padahal di dalam diri orang tersebut sedang terjadi proses yang sangat dalam. Ia sedang belajar melihat hidup dengan cara yang baru. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari pencapaian yang terlihat oleh dunia. Ia mulai merasakan bahwa ketenangan seringkali lahir dari hal-hal sederhana yang selama ini terabaikan. Proses ini sering membuat seseorang lebih banyak diam. Ia lebih suka merenung. Ia lebih sering berbicara dengan dirinya sendiri. Bagi orang yang tidak mengalaminya, keadaan ini mungkin terlihat seperti kemalasan. Namun bagi jiwa yang sedang bangun, ini adalah masa ketika kesadaran sedang tumbuh. Seperti benih yang harus berada di dalam tanah sebelum menjadi pohon, perubahan besar juga membutuhkan waktu dalam kegelapan yang sunyi. Tidak ada yang bisa memaksanya tumbuh lebih cepat. Namun ketika waktunya tiba, benih itu akan pecah dari dalam. Ia akan tumbuh dengan kekuatan yang tidak bisa dihentikan. Begitu pula dengan jiwa manusia. Ketika ia benar-benar menemukan makna yang lebih dalam hidupnya, langkahnya akan berubah. Cara pandangnya akan berubah. Bahkan arah hidupnya bisa berubah sepenuhnya. Dan seringkali semua itu berawal dari masa ketika seseorang merasa seperti kehilangan semangat. Padahal sebenarnya, pada saat itulah jiwanya sedang bersiap untuk menjadi versi yang lebih besar dari dirinya sendiri. Nomor 5. Ada saat-saat dalam hidup ketika seseorang merasa seperti berjalan di dalam kabut. Ia masih hidup seperti biasa, masih bangun setiap pagi, masih melakukan berbagai hal yang dulu menjadi rutinitasnya. Namun di dalam hati, ada sesuatu yang terasa berbeda. Tidak ada kegembiraan yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada dorongan kuat yang dulu membuatnya bergerak dengan penuh semangat. Perasaan ini sering disalahpahami. Banyak orang menganggap bahwa ini hanyalah fase kelelahan atau sekadar kehilangan motivasi. Namun bagi jiwa yang sedang mengalami perubahan batin, keadaan ini sebenarnya jauh lebih dalam daripada sekadar kelelahan biasa. Rasa malas yang datang tiba-tiba seringkali adalah tanda bahwa jiwa sedang membersihkan dirinya dari sesuatu yang sudah tidak lagi selaras. Selama bertahun-tahun, manusia sering mengisi hidupnya dengan begitu banyak hal. Keinginan, ambisi, harapan orang lain, tuntutan dunia, dan berbagai peran yang harus dimainkan. Semua itu menumpuk perlahan-lahan di dalam batin, seperti lapisan demi lapisan yang menutupi inti diri yang paling dalam. Pada suatu titik,
jiwa mulai merasa sesak. Ia mulai merasa bahwa sebagian dari semua yang ia jalani sebenarnya bukan berasal dari dirinya sendiri. Ada banyak hal yang dilakukan hanya karena kebiasaan, hanya karena mengikuti arus, atau hanya karena takut tertinggal dari orang lain. Ketika kesadaran ini mulai tumbuh, jiwa secara alami akan mencoba melepaskan beban yang selama ini ia bawa. Proses pelepasan ini tidak selalu terlihat dari luar. Ia terjadi secara diam-diam di dalam hati. Namun dampaknya bisa terasa sangat nyata. Energi yang dulu digunakan untuk mengejar berbagai hal mulai berkurang. Semangat yang dulu begitu besar perlahan menjadi tenang. Inilah masa ketika jiwa sedang melakukan pembersihan. Seperti sungai yang keruh setelah hujan besar, hati juga kadang harus melewati masa keruh sebelum kembali jernih. Lumpur-lumpur lama harus terangkat terlebih dahulu sebelum airnya bisa kembali bening. Pada masa ini seseorang mungkin merasa sedikit kehilangan arah. Ia tidak lagi memiliki dorongan yang sama untuk melakukan hal-hal yang dulu sangat penting baginya. Namun justru disinilah ruang baru mulai terbuka. Ketika seseorang tidak lagi dipenuhi oleh berbagai keinginan yang saling bertabrakan, ia mulai memiliki ruang untuk mendengar sesuatu yang lebih halus di dalam dirinya. Ia mulai merasakan bahwa hidup tidak selalu harus dipenuhi oleh kejar-kejaran yang melelahkan. Ia mulai melihat bahwa kedamaian seringkali muncul justru ketika seseorang berani berhenti sejenak dari semua hiruk-pikuk dunia. Dan dari ruang sunyi inilah sering lahir pemahaman baru tentang hidup. Pemahaman yang tidak datang dari luar, tetapi tumbuh perlahan dari dalam hati. Nomor 6. Kadang seseorang merasa bingung ketika rasa malas datang tanpa alasan yang jelas. Ia mencoba mencari penyebabnya, mencoba memperbaikinya, mencoba mengembalikan semangat seperti dulu. Namun semakin dicari, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan cara yang sederhana. Ini karena perubahan yang sedang terjadi bukanlah perubahan di permukaan hidup, melainkan perubahan di kedalaman jiwa. Setiap manusia memiliki lapisan batin yang sangat dalam. Lapisan ini jarang tersentuh oleh kesibukan sehari-hari. Ia hanya muncul ketika seseorang mulai berhenti dari rutinitas yang terlalu padat. Ketika jiwa mulai membuka lapisan ini, seseorang sering merasa seperti sedang mengenal dirinya kembali. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia mungkin terlalu sibuk menjalani kehidupan yang diharapkan oleh dunia. Ia terlalu sering berusaha memenuhi harapan orang lain, sampai lupa bertanya kepada dirinya sendiri apa yang sebenarnya ia rasakan. Pada saat kesadaran ini muncul, rasa malas sering datang sebagai bentuk perlindungan batin. Jiwa tidak lagi ingin bergerak dengan cara yang lama. Ia tidak lagi ingin terus mengikuti pola yang sama tanpa makna yang jelas. Seperti seseorang yang tiba-tiba berhenti di tengah perjalanan karena menyadari bahwa jalan yang ia tempuh bukanlah jalan yang ia inginkan. Berhenti bukan berarti gagal, kadang berhenti justru adalah keberanian untuk melihat hidup dengan lebih jujur. Pada masa ini seseorang mungkin menjadi lebih sensitif terhadap berbagai hal. Ia lebih peka terhadap suasana, terhadap kata-kata orang lain, bahkan terhadap perasaannya sendiri. Hal-hal kecil yang dulu tidak terasa penting kini bisa menyentuh hatinya dengan sangat dalam. Ini bukan tanda kelemahan, ini adalah tanda bahwa kesadaran batinnya sedang tumbuh. Seperti seseorang yang baru membuka mata setelah tidur panjang, dunia terlihat berbeda. Hal-hal yang dulu dianggap biasa kini memiliki makna yang lebih luas. Namun proses ini membutuhkan waktu. Tidak ada perubahan jiwa yang terjadi dalam satu malam. Ia tumbuh perlahan, seperti pohon yang tumbuh dari benih kecil di dalam tanah. Pada awalnya mungkin tidak terlihat apa-apa di permukaan. Namun di dalam tanah, akar-akar sedang berkembang dengan sangat kuat. Begitu pula dengan jiwa manusia. Di masa ketika rasa malas muncul tanpa alasan yang jelas, seringkali sebenarnya ada sesuatu yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Sesuatu yang belum terlihat, tetapi perlahan sedang membentuk arah hidup yang baru. Nomor 7. Ada satu pengalaman yang sering dirasakan oleh orang-orang yang sedang mengalami perubahan batin yang dalam. Mereka mulai merasa berbeda dari lingkungan di sekitarnya. Keramaian yang dulu terasa menyenangkan kini terasa melelahkan. Percakapan yang dulu terasa menarik kini terasa kosong. Bahkan kegiatan yang dulu memberi kebanggaan kini terasa seperti rutinitas yang tidak lagi memiliki makna yang sama. Perasaan ini sering membuat seseorang merasa sendirian. Ia tidak selalu bisa menjelaskan apa yang ia rasakan kepada orang lain. Bahkan kadang ia sendiri tidak sepenuhnya memahami perubahan yang sedang terjadi di dalam dirinya. Namun jauh di dalam hati, ada kesadaran yang perlahan tumbuh.
Kesadaran bahwa hidup ini mungkin memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar mengejar berbagai hal yang terlihat di permukaan. Ketika kesadaran ini mulai tumbuh, jiwa sering membutuhkan ruang yang lebih sunyi. Ia tidak lagi merasa nyaman berada terlalu lama dalam keramaian yang penuh dengan kebisingan batin. Ia mulai mencari ketenangan, ia mulai menikmati waktu sendirian. Bagi sebagian orang, perubahan ini terlihat seperti kemunduran. Mereka mungkin mengira bahwa seseorang sedang kehilangan semangat hidupnya. Padahal sebenarnya ia sedang menemukan bentuk kehidupan yang lebih tenang. Rasa malas yang muncul pada masa ini seringkali adalah cara jiwa untuk melindungi dirinya dari energi yang tidak lagi selaras. Ia seperti pintu yang perlahan tertutup terhadap hal-hal yang tidak lagi memberi kehidupan bagi hati. Namun pada saat yang sama, pintu lain mulai terbuka. Pintu menuju kedalaman diri. Di dalam kedalaman ini, seseorang mulai menemukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ia sadari. Ia mulai merasakan keindahan dalam keheningan. Ia mulai memahami bahwa hidup tidak selalu harus dipenuhi oleh kegaduhan untuk terasa bermakna. Perjalanan ini memang sering terasa sepi. Namun kesepian itu bukanlah kekosongan. Ia adalah ruang di mana jiwa mulai mengenal dirinya dengan lebih jujur. Nomor 8. Ketika seseorang telah melewati masa kebingungan batin yang panjang, perlahan-lahan sesuatu yang baru mulai muncul di dalam dirinya. Ia mungkin tidak langsung menyadari perubahan itu. Pada awalnya hanya ada perasaan tenang yang berbeda dari sebelumnya. Tenang yang tidak bergantung pada keadaan luar. Tenang yang muncul dari dalam hati. Rasa malas yang dulu terasa membingungkan perlahan mulai berubah makna. Ia bukan lagi terasa seperti beban, melainkan seperti jeda yang pernah diberikan oleh kehidupan agar jiwa memiliki waktu untuk menata dirinya kembali. Seseorang mulai melihat kembali perjalanan hidupnya dengan cara yang berbeda. Hal-hal yang dulu dianggap sebagai kegagalan ternyata membawa pelajaran yang sangat berharga. Hal-hal yang dulu terasa menyakitkan ternyata membentuk kekuatan batin yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Perlahan ia mulai memahami bahwa hidup tidak selalu bergerak dalam garis lurus. Ada masa ketika seseorang harus berjalan cepat. Ada masa ketika ia harus berhenti. Ada masa ketika ia harus menunggu. Semua itu adalah bagian dari perjalanan yang sama. Pada titik ini, energi hidup biasanya mulai kembali muncul. Namun energi ini berbeda dari yang dulu. Ia tidak lagi lahir dari ambisi yang ingin membuktikan sesuatu kepada dunia. Ia lahir dari kedamaian yang muncul ketika seseorang mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Langkah yang diambil pun menjadi lebih tenang. Tidak lagi terburu-buru, tidak lagi dipenuhi oleh ketakutan untuk tertinggal. Ia berjalan dengan kesadaran bahwa setiap langkah memiliki waktunya sendiri. Seseorang yang telah melewati perjalanan batin seperti ini sering menjadi lebih bijaksana dalam memandang hidup. Ia tidak lagi mudah terguncang oleh berbagai perubahan di luar dirinya. Ia tidak lagi merasa harus mengejar segala sesuatu yang dilihatnya. Karena ia sudah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu ketenangan di dalam dirinya sendiri. Dan seringkali semua itu berawal dari satu masa sederhana yang dulu terasa membingungkan. Masa ketika rasa malas datang tanpa alasan yang jelas. Namun di balik keheningan itu, jiwa sebenarnya sedang dipersiapkan untuk memasuki babak hidup yang jauh lebih dalam dan bermakna. Kadang hidup membawa seseorang berjalan begitu jauh, sampai ia lupa bagaimana rasanya berhenti sejenak dan mendengarkan dirinya sendiri. Hari-hari berlalu seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti, membawa manusia dari satu kesibukan ke kesibukan lain, dari satu harapan ke harapan berikutnya. Namun di tengah perjalanan itu, ada saat-saat tertentu ketika langkah terasa melambat. Ada momen ketika hati seakan ingin duduk diam di tepi kehidupan, memandang jauh ke dalam dirinya sendiri. Mungkin di sanalah sebenarnya perjalanan yang paling penting dimulai. Banyak orang mengira bahwa hidup hanya tentang bergerak, tentang terus maju tanpa henti. Seolah berhenti sebentar adalah tanda kelemahan. Seolah rasa lelah adalah kegagalan. Padahal jika seseorang berani menengok lebih dalam ke dalam hatinya, ia akan menemukan bahwa tidak semua keheningan adalah kemunduran. Kadang keheningan adalah ruang di mana jiwa sedang berbicara. Dan suara jiwa itu jarang sekali terdengar di tengah keramaian dunia. Ia tidak berteriak, ia tidak memaksa, ia hanya hadir sebagai bisikan yang lembut, menunggu seseorang cukup tenang untuk mendengarkannya. Jika hari-hari ini kamu merasa sedikit berbeda dari biasanya, jika langkah terasa lebih pelan, jika hatimu seperti sedang memikirkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, mungkin itu bukan sesuatu yang harus kamu lawan.
Mungkin itu adalah tanda bahwa hidup sedang mengajakmu melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik kesibukanmu. Ada banyak orang di dunia ini yang terus berlari tanpa pernah berhenti. Mereka mengejar banyak hal, mengumpulkan banyak pencapaian, tetapi di dalam hati mereka tetap merasa kosong. Bukan karena hidup mereka kurang, tetapi karena mereka tidak pernah memberi ruang bagi jiwanya untuk bernapas. Sedangkan ada juga orang-orang yang pernah melewati masa sunyi dalam hidupnya. Masa ketika ia merasa sedikit kehilangan arah. Masa ketika ia tidak lagi merasa sama seperti dulu. Namun justru dari masa itulah lahir pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Mereka mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang seberapa jauh seseorang berjalan, tetapi juga tentang seberapa dalam ia memahami langkahnya sendiri. Ketika seseorang mulai berani mendengarkan hatinya, ia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Hal-hal sederhana yang dulu terlewatkan kini terasa lebih bermakna. Percakapan yang tulus terasa lebih berharga daripada keramaian yang penuh kepura-puraan. Dan perlahan-lahan, seseorang mulai menemukan sesuatu yang selama ini ia cari tanpa sadar. Yaitu ketenangan. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Ketenangan yang tidak mudah hilang hanya karena dunia sedang tidak berjalan sesuai harapan. Ketenangan yang lahir dari hubungan yang lebih dalam antara manusia dengan dirinya sendiri. Jika kamu pernah merasa seperti tidak sepenuhnya cocok dengan dunia di sekitarmu, jika kamu pernah merasa seperti ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang mencari makna yang lebih besar, maka percayalah bahwa kamu tidak sendirian. Banyak jiwa di dunia ini yang pernah berjalan di jalan yang sama. Jalan yang kadang terasa sunyi. Namun justru di jalan yang sunyi itulah seseorang mulai menemukan dirinya yang sebenarnya. Karena ketika keramaian dunia mulai meredup, barulah suara hati menjadi lebih jelas. Ketika langkah berhenti sejenak, barulah seseorang menyadari betapa luasnya perjalanan yang ada di dalam dirinya. Dan mungkin selama ini kehidupan tidak pernah benar-benar ingin membuatmu tersesat. Ia hanya ingin membuatmu berhenti sebentar, agar kamu bisa melihat kemana sebenarnya hatimu ingin pergi. Jika perjalanan ini terasa panjang, tidak apa-apa. Tidak semua perjalanan jiwa harus dipahami dengan cepat. Ada hal-hal yang hanya bisa dimengerti oleh waktu. Seperti matahari yang tidak pernah terburu-buru terbit di pagi hari, perubahan dalam diri manusia juga memiliki waktunya sendiri. Yang terpenting bukanlah seberapa cepat seseorang menemukan jawabannya, tetapi seberapa jujur ia berjalan bersama pertanyaan yang ada di dalam hatinya. Karena seringkali justru pertanyaan itulah yang menuntun seseorang menuju pemahaman yang lebih dalam. Jika kamu sampai di bagian akhir dari perjalanan kata-kata ini, mungkin ada sesuatu di dalam dirimu yang ikut bergetar. Mungkin ada bagian kecil dari hatimu yang merasa dipahami, meskipun tidak ada satupun kata yang benar-benar menyebutkan apa yang sedang kamu rasakan. Dan mungkin itu sudah cukup. Cukup untuk mengingatkan bahwa perjalanan batin adalah sesuatu yang sangat pribadi. Tidak selalu harus dimengerti oleh semua orang. Tidak selalu harus dijelaskan kepada dunia. Kadang cukup dengan menyadarinya di dalam hati. Jika ada satu hal yang bisa dibawa dari pertemuan sunyi ini, mungkin hanya sebuah pengingat sederhana. Bahwa tidak semua rasa malas adalah kelemahan. Tidak semua keheningan adalah kekosongan. Tidak semua jeda adalah kegagalan. Kadang itu adalah cara kehidupan mengajak seseorang pulang kepada dirinya sendiri. Dan ketika seseorang akhirnya menemukan rumah di dalam hatinya, dunia tidak lagi terasa begitu menakutkan. Ia tidak lagi merasa harus mengejar segala sesuatu dengan tergesa-gesa. Ia hanya berjalan, langkah demi langkah, dengan hati yang lebih tenang, dengan kesadaran yang lebih dalam, dan dengan keyakinan bahwa setiap jiwa memiliki jalannya sendiri untuk bertumbuh. Jika kata-kata ini menemanimu dalam sejenak keheningan hari ini, semoga ia bisa menjadi pengingat kecil bahwa perjalananmu memiliki makna. Bahkan di saat-saat ketika kamu merasa tidak bergerak kemana-mana. Karena kadang perubahan terbesar tidak terjadi ketika dunia melihatmu bergerak, melainkan ketika hatimu diam-diam sedang berubah menjadi lebih luas daripada sebelumnya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berjalan bersama dalam perenungan ini. Semoga setiap kata yang kamu dengar menjadi seperti cahaya kecil yang menerangi sudut-sudut hatimu yang mungkin selama ini terlupakan. Dan jika perjalanan batin seperti ini terasa dekat dengan hatimu, kamu selalu dipersilakan untuk kembali ke ruang sunyi ini kapanpun kamu membutuhkan teman untuk merenung, memahami hidup, dan mendengarkan suara hati yang seringkali tenggelam di tengah hiruk-pikuk dunia. Semoga langkahmu selalu menemukan kedamaian. Sampai kita kembali bertemu dalam perjalanan berikutnya.
di ruang tenang tempat jiwa belajar mengenal dirinya sendiri dengan lebih dalam. Kadang jiwa tidak melemah ketika ia berhenti melangkah, melainkan sedang diam-diam mengumpulkan cahaya yang lebih dalam untuk perjalanan yang belum terlihat. Ada saat-saat dalam kehidupan ketika langkah terasa berbeda dari biasanya. Bukan karena jalan yang dilalui berubah, bukan pula karena dunia tiba-tiba menjadi lebih berat. Namun entah mengapa, di dalam diri muncul sebuah keheningan yang tidak pernah benar-benar hadir sebelumnya. Keheningan itu tidak datang dengan suara keras. Ia muncul seperti embun yang perlahan turun di pagi hari. Tidak terlihat jelas, tetapi terasa. Tidak memaksa, tetapi hadir. Mungkin pada awalnya seseorang tidak terlalu memikirkannya. Ia tetap menjalani hari seperti biasa. Bangun, bergerak, berbicara dengan orang-orang di sekelilingnya, menjalani rutinitas yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun di sela-sela semua itu, ada sesuatu yang terasa sedikit berbeda. Ada semacam jarak halus antara dirinya dengan dunia yang selama ini terasa begitu akrab. Keramaian masih ada, suara masih terdengar, kehidupan masih berjalan dengan segala kesibukannya. Tetapi di dalam hati, ada ruang yang terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Seolah ada bagian dari diri yang sedang berdiri sedikit lebih jauh dari semua itu, memandang kehidupan dengan cara yang berbeda. Kadang perasaan itu datang tanpa alasan yang jelas. Tidak ada peristiwa besar yang terjadi. Tidak ada perubahan yang terlalu mencolok. Namun hati seakan ingin berhenti sejenak dari arus yang terus mengalir. Seperti seseorang yang sedang berjalan di tengah kota yang ramai, lalu tiba-tiba menoleh ke langit dan menyadari betapa luasnya ruang di atas sana. Pada saat itu, dunia yang tadinya terasa begitu sibuk perlahan menjadi sedikit lebih tenang. Dan di dalam ketenangan itulah, sesuatu mulai bergerak. Bukan sesuatu yang dapat dilihat oleh mata, tetapi sesuatu yang dirasakan oleh hati. Ada orang-orang yang pernah mengalami momen seperti ini dalam hidupnya. Mereka tidak selalu mampu menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bahkan kadang mereka sendiri merasa bingung dengan perubahan yang mereka rasakan. Segala sesuatu yang dulu terasa begitu penting kini perlahan kehilangan daya tariknya. Bukan karena hidup menjadi kosong, tetapi karena hati mulai melihat sesuatu yang lebih dalam. Ada kesadaran baru yang muncul perlahan, seperti cahaya lembut yang menembus celah-celah kegelapan. Kesadaran bahwa hidup mungkin bukan hanya tentang bergerak tanpa henti. Kesadaran bahwa di balik segala kesibukan dunia, ada ruang sunyi yang menunggu untuk disadari. Dan ketika seseorang mulai merasakan ruang itu, langkahnya seringkali menjadi lebih pelan. Bukan karena ia tidak mampu berlari, tetapi karena hatinya sedang belajar berjalan dengan cara yang berbeda. Di dunia yang terbiasa mengukur segala sesuatu dengan kecepatan, keadaan seperti ini sering disalahpahami. Banyak orang mengira bahwa melambat berarti tertinggal. Mereka mengira bahwa berhenti sejenak adalah tanda kelemahan. Namun jiwa memiliki cara pandangnya sendiri terhadap perjalanan hidup. Jiwa tidak selalu terburu-buru. Ia seperti sungai yang tahu kemana ia akan bermuara, meskipun perjalanannya kadang berliku dan penuh tikungan. Ada saat-saat ketika sungai itu mengalir deras, melewati batu-batu besar dengan kekuatan yang luar biasa. Namun ada juga saat ketika ia mengalir pelan di antara pepohonan yang sunyi, seolah sedang menikmati ketenangan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Begitulah perjalanan batin manusia, tidak selalu cepat, tidak selalu keras, tidak selalu terlihat oleh dunia. Kadang ia berjalan melalui ruang-ruang sunyi yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang sedang terjaga. Mungkin ada yang pernah merasakan momen ketika dirinya berada di tengah banyak orang, tetapi entah mengapa terasa seperti berada di tempat yang berbeda. Percakapan masih berlangsung, tawa masih terdengar, namun di dalam diri, ada kesadaran yang membuat semuanya terasa sedikit jauh. Bukan karena seseorang tidak peduli, melainkan karena hatinya sedang melihat sesuatu dari kedalaman yang berbeda. Pada saat-saat seperti inilah jiwa sering mulai membuka pintu yang selama ini tertutup. Pintu menuju ruang yang lebih dalam dari dirinya sendiri. Di ruang itu, banyak hal yang sebelumnya terasa jelas mulai dipertanyakan kembali. Bukan dengan kegelisahan yang keras, tetapi dengan perenungan yang tenang. Apa sebenarnya yang sedang dikejar oleh langkah-langkah selama ini? Mengapa hati kadang merasa lelah meskipun hidup terlihat berjalan baik-baik saja? Mengapa ada bagian dari diri yang diam-diam merindukan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering muncul bukan untuk membuat seseorang bingung, tetapi untuk membuka kesadaran yang lebih luas. Seperti pintu yang perlahan terbuka setelah sekian lama terkunci.
Ketika pintu itu mulai terbuka, seseorang mungkin merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah kepekaan yang lebih dalam terhadap kehidupan. Angin yang berhembus terasa lebih hidup. Langit yang luas terasa lebih dekat. Bahkan keheningan malam bisa terasa seperti percakapan yang lembut antara hati dan semesta. Hal-hal sederhana yang dulu terlewatkan kini menjadi lebih berarti. Seolah kehidupan sedang memperlihatkan wajahnya yang lebih dalam kepada seseorang yang bersedia berhenti sejenak untuk melihatnya. Namun perjalanan ini tidak selalu terasa mudah. Karena ketika kesadaran mulai berubah, seseorang sering merasa seperti berdiri di antara dua dunia. Dunia lama yang penuh dengan kebiasaan yang sudah dikenal, dan dunia baru yang belum sepenuhnya dipahami. Di antara kedua ruang itu, seseorang sering merasakan semacam kekosongan yang aneh. Bukan kekosongan yang menyakitkan, tetapi kekosongan yang membuat hati lebih hening. Seperti ruang kosong di dalam rumah yang baru saja dibersihkan, menunggu sesuatu yang baru untuk mengisinya. Dan mungkin memang seperti itulah prosesnya. Kadang sebelum sesuatu yang baru hadir dalam hidup, ruang lama harus dikosongkan terlebih dahulu. Kadang sebelum seseorang menemukan arah yang lebih dalam, ia harus melewati masa ketika langkahnya terasa tidak terlalu pasti. Namun justru disitulah sering tersembunyi keindahan perjalanan batin. Karena dalam keheningan itu, seseorang mulai mendengar sesuatu yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Sebuah suara lembut dari dalam dirinya sendiri. Suara yang tidak memerintah, tidak memaksa, hanya mengajak untuk melihat kehidupan dengan mata yang lebih tenang. Mengajak untuk merasakan bahwa perjalanan manusia tidak selalu harus dipenuhi dengan kegaduhan untuk memiliki makna. Dan mungkin pada titik tertentu, seseorang mulai menyadari bahwa dirinya sedang berada di persimpangan yang tidak terlihat oleh mata. Persimpangan antara cara hidup yang lama dan kesadaran yang baru saja mulai tumbuh. Tidak ada tanda jalan di sana. Tidak ada peta yang bisa menunjukkan arah dengan jelas. Namun ada sesuatu di dalam hati yang perlahan mulai terasa lebih terang. Seperti cahaya kecil yang muncul di tengah ruang yang sebelumnya gelap. Cahaya itu tidak selalu memberi jawaban. Namun ia memberi ketenangan bahwa perjalanan ini memiliki maksud yang lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Dan ketika hati mulai menerima keheningan ini, perlahan langkah yang sebelumnya terasa ragu mulai menemukan ritmenya sendiri. Bukan ritme yang dipaksakan oleh dunia, melainkan ritme yang lahir dari kedalaman jiwa itu sendiri. Jika perjalanan sunyi ini terasa dekat dengan ruang batinmu, mungkin tidak perlu terburu-buru mencari kesimpulan. Biarkan saja perenungan ini berjalan seperti aliran air yang tenang. Karena dari keheningan seperti inilah sering muncul pemahaman yang lebih jernih tentang kehidupan. Dan ketika hati sudah cukup tenang untuk menyelami ruang yang lebih dalam, perlahan akan muncul beberapa isyarat halus yang selama ini tersembunyi di balik perjalanan hidup. Isyarat-isyarat yang tidak datang sekaligus, tetapi hadir seperti bintang-bintang yang mulai terlihat satu demi satu ketika malam semakin hening. Nomor 1. Ada masa dalam hidup ketika seseorang tiba-tiba merasa seperti kehilangan tenaga untuk melangkah. Bukan karena tubuhnya benar-benar lelah, bukan pula karena hidupnya dipenuhi kegagalan. Namun ada semacam rasa berat yang datang diam-diam, seperti kabut tipis yang menutupi langkah. Segala sesuatu yang dulu terasa mudah, tiba-tiba menjadi terasa lambat. Segala sesuatu yang dulu membuat semangat, kini terasa hambar. Banyak orang langsung menyebut keadaan ini sebagai kemalasan. Mereka menganggapnya sebagai kelemahan. Bahkan tidak sedikit yang mulai menyalahkan diri sendiri. Mereka berkata dalam hati bahwa mungkin mereka tidak cukup kuat, tidak cukup disiplin, atau tidak cukup berusaha. Namun bagi jiwa yang lebih peka, keadaan ini seringkali memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar kemalasan biasa. Ada kalanya kehidupan sedang mengajak seseorang berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tetapi untuk melihat sesuatu yang selama ini terlewatkan. Dunia ini sering berjalan terlalu cepat. Orang-orang terus bergerak tanpa sempat bertanya kepada dirinya sendiri kemana sebenarnya mereka sedang menuju. Kesibukan, ambisi, tuntutan hidup, dan berbagai keinginan sering membuat seseorang berjalan seperti mesin. Ia bergerak dari satu tujuan ke tujuan lain tanpa pernah benar-benar mendengarkan suara di dalam dirinya. Lalu suatu hari, tanpa disadari, jiwa mulai memberi tanda. Tanda itu tidak selalu datang dalam bentuk masalah besar. Kadang ia datang dalam bentuk rasa malas yang aneh. Rasa malas yang tidak bisa dijelaskan. Rasa malas yang tidak bisa diusir hanya dengan memaksa diri. Seolah ada bagian dari diri yang berkata dengan lembut,
tunggu sebentar, ada sesuatu yang perlu kamu lihat. Dalam banyak perjalanan hidup, justru saat-saat seperti inilah yang menjadi awal perubahan besar. Saat seseorang tidak lagi bergerak hanya karena kebiasaan, tetapi mulai bertanya kepada dirinya sendiri tentang makna dari setiap langkah yang ia jalani. Ketika seseorang berhenti sejenak, ia mulai melihat hal-hal yang dulu terlewatkan. Ia mulai menyadari bahwa tidak semua jalan yang ia tempuh benar-benar berasal dari keinginannya sendiri. Ada yang lahir dari tekanan orang lain, ada yang lahir dari harapan lingkungan, ada pula yang lahir dari ketakutan akan penilaian dunia. Maka jiwa perlahan meminta ruang untuk bernapas. Rasa malas yang tiba-tiba muncul seringkali sebenarnya adalah proses sunyi di dalam diri. Proses ketika jiwa sedang menata ulang arah hidupnya. Proses ketika batin sedang mencoba melepaskan hal-hal yang tidak lagi selaras dengan dirinya. Ini bukan sesuatu yang bisa dipahami dengan tergesa-gesa. Seperti tanah yang harus dibiarkan sejenak sebelum ditanami kembali, jiwa juga kadang membutuhkan waktu untuk beristirahat dari segala tuntutan. Bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena ia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih dalam. Banyak orang yang setelah melewati masa seperti ini justru menemukan arah baru dalam hidupnya. Mereka menemukan cara pandang yang berbeda. Mereka menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak pernah mereka sadari. Karena kadang, sebelum seseorang benar-benar melangkah ke tahap hidup yang baru, ia harus berhenti terlebih dahulu dari cara hidup yang lama. Dan disitulah rasa malas itu muncul sebagai tanda sunyi bahwa sesuatu sedang berubah di dalam dirinya. Nomor 2, ketika rasa malas datang tanpa alasan yang jelas, banyak orang merasa gelisah. Mereka mencoba melawannya dengan berbagai cara. Mereka memaksa diri untuk tetap bergerak, tetap produktif, tetap terlihat kuat di hadapan dunia. Namun semakin dipaksa, kadang justru semakin terasa berat. Ini bukan karena seseorang lemah. Justru seringkali karena ada perubahan halus yang sedang terjadi di dalam batin. Setiap manusia mengalami pertumbuhan dalam hidupnya. Pertumbuhan ini tidak selalu terlihat dari luar. Kadang ia terjadi secara diam-diam di dalam hati. Tanpa suara, tanpa tanda yang jelas. Pada saat seperti ini, apa yang dulu terasa menyenangkan bisa tiba-tiba kehilangan daya tariknya. Aktivitas yang dulu membuat seseorang bersemangat tiba-tiba terasa kosong. Ini bukan karena hidup kehilangan makna. Seringkali justru karena jiwa sedang bergerak menuju makna yang lebih dalam. Bayangkan seseorang yang selama ini berjalan di sebuah jalan yang ramai. Ia terbiasa mengikuti arus orang banyak. Semua terlihat berjalan ke arah yang sama, sehingga ia pun merasa langkahnya sudah benar. Namun suatu hari, hatinya mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia mulai merasa bahwa jalan itu tidak lagi memberikan kedamaian yang sama. Di titik ini, jiwa mulai mencari sesuatu yang lebih sejati. Proses pencarian ini seringkali membuat seseorang terlihat seperti kehilangan arah untuk sementara waktu. Ia tidak lagi sepenuhnya nyaman dengan kehidupan lamanya, tetapi juga belum sepenuhnya menemukan jalan yang baru. Di tengah ruang inilah rasa malas sering muncul. Ia bukan sekadar keengganan untuk bergerak. Ia lebih mirip seperti jeda di antara dua bab dalam kehidupan seseorang. Bab lama sedang ditutup perlahan, sementara bab baru belum sepenuhnya terbuka. Maka wajar jika seseorang merasa sedikit kosong. Wajar jika ia merasa tidak memiliki energi yang sama seperti sebelumnya. Namun jika seseorang berani mendengarkan dirinya dengan jujur, ia akan mulai menyadari sesuatu. Bahwa di balik rasa malas itu, sebenarnya ada suara lembut yang sedang membimbingnya. Suara itu tidak memaksa, ia hanya mengajak seseorang untuk lebih jujur kepada dirinya sendiri. Ia mengajak seseorang untuk berhenti mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak lagi memberi kehidupan bagi hatinya. Dan perlahan-lahan, dari ruang sunyi inilah arah baru sering kali lahir. Seseorang mungkin belum mengetahui dengan jelas kemana ia akan melangkah. Namun ia mulai merasakan bahwa hidupnya tidak lagi sama seperti dulu. Ada sesuatu yang sedang berubah di dalam dirinya. Perubahan yang tidak selalu terlihat oleh orang lain, tetapi sangat nyata bagi jiwa yang mengalaminya. Nomor 3, ada satu hal yang jarang disadari oleh banyak orang. Tidak semua kemajuan dalam hidup terjadi melalui gerakan yang cepat. Tidak semua pertumbuhan terjadi ketika seseorang terus berlari tanpa henti. Kadang pertumbuhan yang paling dalam justru terjadi dalam keheningan. Ketika seseorang tiba-tiba merasa malas melakukan hal-hal yang dulu sangat ia kejar, itu bisa menjadi tanda bahwa hatinya mulai melihat sesuatu dari sudut yang berbeda. Dulu mungkin ia mengejar pengakuan. Ia ingin dihargai, dipuji, atau dianggap berhasil oleh orang lain.
Semua itu memberi energi besar dalam hidupnya. Namun seiring waktu, jiwa mulai bertanya dengan jujur, apakah semua itu benar-benar membuatku damai? Pertanyaan ini sering muncul secara diam-diam. Ia tidak datang dalam bentuk suara keras. Ia datang seperti bisikan yang perlahan-lahan membuka kesadaran seseorang. Ketika pertanyaan ini mulai hidup di dalam hati, banyak hal yang dulu terasa penting tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Seseorang mulai menyadari bahwa tidak semua pencapaian mampu memberikan kebahagiaan yang sejati. Ia mulai melihat bahwa sebagian besar kesibukan dunia sebenarnya hanyalah permainan peran yang terus berulang. Pada saat seperti ini, jiwa mulai mencari sesuatu yang lebih tenang, lebih dalam, dan lebih bermakna. Namun proses ini tidak selalu nyaman, karena untuk menemukan kedalaman, seseorang harus melepaskan banyak hal yang dulu menjadi pegangan hidupnya. Itulah sebabnya rasa malas sering muncul di tengah proses ini. Ia seperti sinyal bahwa seseorang tidak lagi bisa menjalani hidup dengan cara lama. Cara lama itu sudah tidak lagi cocok dengan kesadaran yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Bayangkan seseorang yang sedang menanggalkan pakaian lama yang sudah sempit. Ia belum menemukan pakaian baru yang benar-benar pas, sehingga untuk sementara waktu ia merasa tidak nyaman. Namun ketidaknyamanan ini sebenarnya adalah bagian dari perubahan. Jika seseorang bersabar melewati masa ini, perlahan ia akan menemukan keseimbangan baru dalam hidupnya. Ia akan menemukan cara hidup yang lebih selaras dengan hatinya. Dan pada saat itulah energi yang dulu terasa hilang akan kembali dengan cara yang berbeda. Bukan lagi energi yang lahir dari tekanan dunia, tetapi energi yang muncul dari kedamaian batin. Nomor 4. Ada satu rahasia kecil dalam perjalanan hidup yang jarang dibicarakan. Seringkali perubahan terbesar dalam diri seseorang tidak dimulai dengan semangat yang besar. Ia justru dimulai dengan keheningan yang panjang. Seseorang yang sedang mengalami masa malas yang aneh sebenarnya mungkin sedang berada di ambang perubahan yang besar. Namun perubahan itu tidak datang dengan suara gemuruh. Ia datang perlahan seperti fajar yang muncul dari balik malam. Pada awalnya, seseorang mungkin hanya merasa sedikit berbeda. Ia tidak lagi menikmati keramaian seperti dulu. Ia tidak lagi tertarik mengejar hal-hal yang dulu sangat ia inginkan. Orang-orang di sekitarnya mungkin tidak memahami perubahan ini. Mereka mungkin menganggapnya sebagai kemunduran atau kehilangan semangat. Padahal di dalam diri orang tersebut sedang terjadi proses yang sangat dalam. Ia sedang belajar melihat hidup dengan cara yang baru. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari pencapaian yang terlihat oleh dunia. Ia mulai merasakan bahwa ketenangan seringkali lahir dari hal-hal sederhana yang selama ini terabaikan. Proses ini sering membuat seseorang lebih banyak diam. Ia lebih suka merenung. Ia lebih sering berbicara dengan dirinya sendiri. Bagi orang yang tidak mengalaminya, keadaan ini mungkin terlihat seperti kemalasan. Namun bagi jiwa yang sedang bangun, ini adalah masa ketika kesadaran sedang tumbuh. Seperti benih yang harus berada di dalam tanah sebelum menjadi pohon, perubahan besar juga membutuhkan waktu dalam kegelapan yang sunyi. Tidak ada yang bisa memaksanya tumbuh lebih cepat. Namun ketika waktunya tiba, benih itu akan pecah dari dalam. Ia akan tumbuh dengan kekuatan yang tidak bisa dihentikan. Begitu pula dengan jiwa manusia. Ketika ia benar-benar menemukan makna yang lebih dalam hidupnya, langkahnya akan berubah. Cara pandangnya akan berubah. Bahkan arah hidupnya bisa berubah sepenuhnya. Dan seringkali semua itu berawal dari masa ketika seseorang merasa seperti kehilangan semangat. Padahal sebenarnya, pada saat itulah jiwanya sedang bersiap untuk menjadi versi yang lebih besar dari dirinya sendiri. Nomor 5. Ada saat-saat dalam hidup ketika seseorang merasa seperti berjalan di dalam kabut. Ia masih hidup seperti biasa, masih bangun setiap pagi, masih melakukan berbagai hal yang dulu menjadi rutinitasnya. Namun di dalam hati, ada sesuatu yang terasa berbeda. Tidak ada kegembiraan yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada dorongan kuat yang dulu membuatnya bergerak dengan penuh semangat. Perasaan ini sering disalahpahami. Banyak orang menganggap bahwa ini hanyalah fase kelelahan atau sekadar kehilangan motivasi. Namun bagi jiwa yang sedang mengalami perubahan batin, keadaan ini sebenarnya jauh lebih dalam daripada sekadar kelelahan biasa. Rasa malas yang datang tiba-tiba seringkali adalah tanda bahwa jiwa sedang membersihkan dirinya dari sesuatu yang sudah tidak lagi selaras. Selama bertahun-tahun, manusia sering mengisi hidupnya dengan begitu banyak hal. Keinginan, ambisi, harapan orang lain, tuntutan dunia, dan berbagai peran yang harus dimainkan. Semua itu menumpuk perlahan-lahan di dalam batin,
seperti lapisan demi lapisan yang menutupi inti diri yang paling dalam. Pada suatu titik, jiwa mulai merasa sesak. Ia mulai merasa bahwa sebagian dari semua yang ia jalani sebenarnya bukan berasal dari dirinya sendiri. Ada banyak hal yang dilakukan hanya karena kebiasaan, hanya karena mengikuti arus, atau hanya karena takut tertinggal dari orang lain. Ketika kesadaran ini mulai tumbuh, jiwa secara alami akan mencoba melepaskan beban yang selama ini ia bawa. Proses pelepasan ini tidak selalu terlihat dari luar. Ia terjadi secara diam-diam di dalam hati. Namun dampaknya bisa terasa sangat nyata. Energi yang dulu digunakan untuk mengejar berbagai hal mulai berkurang. Semangat yang dulu begitu besar perlahan menjadi tenang. Inilah masa ketika jiwa sedang melakukan pembersihan. Seperti sungai yang keruh setelah hujan besar, hati juga kadang harus melewati masa keruh sebelum kembali jernih. Lumpur-lumpur lama harus terangkat terlebih dahulu sebelum airnya bisa kembali bening. Pada masa ini seseorang mungkin merasa sedikit kehilangan arah. Ia tidak lagi memiliki dorongan yang sama untuk melakukan hal-hal yang dulu sangat penting baginya. Namun justru disinilah ruang baru mulai terbuka. Ketika seseorang tidak lagi dipenuhi oleh berbagai keinginan yang saling bertabrakan, ia mulai memiliki ruang untuk mendengar sesuatu yang lebih halus di dalam dirinya. Ia mulai merasakan bahwa hidup tidak selalu harus dipenuhi oleh kejar-kejaran yang melelahkan. Ia mulai melihat bahwa kedamaian seringkali muncul justru ketika seseorang berani berhenti sejenak dari semua hiruk-pikuk dunia. Dan dari ruang sunyi inilah sering lahir pemahaman baru tentang hidup. Pemahaman yang tidak datang dari luar, tetapi tumbuh perlahan dari dalam hati. Nomor 6. Kadang seseorang merasa bingung ketika rasa malas datang tanpa alasan yang jelas. Ia mencoba mencari penyebabnya, mencoba memperbaikinya, mencoba mengembalikan semangat seperti dulu. Namun semakin dicari, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan cara yang sederhana. Ini karena perubahan yang sedang terjadi bukanlah perubahan di permukaan hidup, melainkan perubahan di kedalaman jiwa. Setiap manusia memiliki lapisan batin yang sangat dalam. Lapisan ini jarang tersentuh oleh kesibukan sehari-hari. Ia hanya muncul ketika seseorang mulai berhenti dari rutinitas yang terlalu padat. Ketika jiwa mulai membuka lapisan ini, seseorang sering merasa seperti sedang mengenal dirinya kembali. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia mungkin terlalu sibuk menjalani kehidupan yang diharapkan oleh dunia. Ia terlalu sering berusaha memenuhi harapan orang lain, sampai lupa bertanya kepada dirinya sendiri apa yang sebenarnya ia rasakan. Pada saat kesadaran ini muncul, rasa malas sering datang sebagai bentuk perlindungan batin. Jiwa tidak lagi ingin bergerak dengan cara yang lama. Ia tidak lagi ingin terus mengikuti pola yang sama tanpa makna yang jelas. Seperti seseorang yang tiba-tiba berhenti di tengah perjalanan karena menyadari bahwa jalan yang ia tempuh bukanlah jalan yang ia inginkan. Berhenti bukan berarti gagal, kadang berhenti justru adalah keberanian untuk melihat hidup dengan lebih jujur. Pada masa ini seseorang mungkin menjadi lebih sensitif terhadap berbagai hal. Ia lebih peka terhadap suasana, terhadap kata-kata orang lain, bahkan terhadap perasaannya sendiri. Hal-hal kecil yang dulu tidak terasa penting kini bisa menyentuh hatinya dengan sangat dalam. Ini bukan tanda kelemahan, ini adalah tanda bahwa kesadaran batinnya sedang tumbuh. Seperti seseorang yang baru membuka mata setelah tidur panjang, dunia terlihat berbeda. Hal-hal yang dulu dianggap biasa kini memiliki makna yang lebih luas. Namun proses ini membutuhkan waktu. Tidak ada perubahan jiwa yang terjadi dalam satu malam. Ia tumbuh perlahan, seperti pohon yang tumbuh dari benih kecil di dalam tanah. Pada awalnya mungkin tidak terlihat apa-apa di permukaan. Namun di dalam tanah, akar-akar sedang berkembang dengan sangat kuat. Begitu pula dengan jiwa manusia. Di masa ketika rasa malas muncul tanpa alasan yang jelas, seringkali sebenarnya ada sesuatu yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Sesuatu yang belum terlihat, tetapi perlahan sedang membentuk arah hidup yang baru. Nomor 7. Ada satu pengalaman yang sering dirasakan oleh orang-orang yang sedang mengalami perubahan batin yang dalam. Mereka mulai merasa berbeda dari lingkungan di sekitarnya. Keramaian yang dulu terasa menyenangkan kini terasa melelahkan. Percakapan yang dulu terasa menarik kini terasa kosong. Bahkan kegiatan yang dulu memberi kebanggaan kini terasa seperti rutinitas yang tidak lagi memiliki makna yang sama. Perasaan ini sering membuat seseorang merasa sendirian. Ia tidak selalu bisa menjelaskan apa yang ia rasakan kepada orang lain. Bahkan kadang ia sendiri tidak sepenuhnya memahami perubahan yang sedang terjadi di dalam dirinya. Namun jauh di dalam hati, ada kesadaran yang perlahan tumbuh.
Kesadaran bahwa hidup ini mungkin memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar mengejar berbagai hal yang terlihat di permukaan. Ketika kesadaran ini mulai tumbuh, jiwa sering membutuhkan ruang yang lebih sunyi. Ia tidak lagi merasa nyaman berada terlalu lama dalam keramaian yang penuh dengan kebisingan batin. Ia mulai mencari ketenangan. Ia mulai menikmati waktu sendirian. Bagi sebagian orang, perubahan ini terlihat seperti kemunduran. Mereka mungkin mengira bahwa seseorang sedang kehilangan semangat hidupnya. Padahal sebenarnya ia sedang menemukan bentuk kehidupan yang lebih tenang. Rasa malas yang muncul pada masa ini seringkali adalah cara jiwa untuk melindungi dirinya dari energi yang tidak lagi selaras. Ia seperti pintu yang perlahan tertutup terhadap hal-hal yang tidak lagi memberi kehidupan bagi hati. Namun pada saat yang sama, pintu lain mulai terbuka.